Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Ya, terutama kalian diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas belajar kalian. Semoga kalian dimudahkan dalam memahami semua ilmu ataupun materi pelajaran yang diberikan oleh para guru. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bioteknologi. Nah, apa itu pengertian dari bioteknologi? Ya, bioteknologi itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah bio, yang kedua adalah teknos, yang ketiga adalah logos. Kita tahu bahwa bio itu artinya adalah makhluk hidup, teknos itu artinya teknologi, penerapan atau cara, kemudian logos artinya ilmu. Nah, sehingga bioteknologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari atau memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah atau ilmu yang menggunakan teknologi tertentu terhadap organisme untuk menghasilkan suatu produk yang berguna bagi kepentingan manusia. Nah, manfaat dari bioteknologi sendiri adalah tentu saja meningkatkan nilai suatu bahan. Misalkan, kalau kita punya kedelai, kalau kita hanya makan hanya dalam bentuk kedelai, ya tentu saja akan berbeda rasanya kalau dia sudah menjadi tempe. Nah, artinya dia meningkatkan nilai suatu bahan. Kemudian biasanya dia menggunakan bagian sel atau jaringan untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, dalam bioteknologi itu pasti membutuhkan bantuan dari makhluk hidup. Oke. Kemudian prinsip dari bioteknologi. Jadi ada 3 tahapan yang menjadi prinsip dari bioteknologi. Yang pertama harus ada input, yang kedua harus ada proses, yang ketiga itu ada output. Nah, sebagai inputnya atau bahan, contohnya misalkan adalah kedelai. Kemudian prosesnya itu biasanya dengan bantuan makhluk hidup. Contohnya kalau dalam pembuatan tempe ya, produknya adalah tempe, itu makhluk hidup yang membantu proses pembuatannya adalah Rhizopus oryzae. Maka produknya menjadi tempe. Kemudian berdasarkan perkembangannya, bioteknologi itu dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional itu memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetika secara alami. Artinya manusia tidak perlu mengusahakan secara khusus ya, karena itu sudah terjadi secara alami di alam. Jadi manusia hanya tinggal memanfaatkannya saja. Ya, contohnya misalkan pembuatan tempe, pembuatan oncom, pembuatan tape, dan pembuatan yogurt. Sementara kalau di bioteknologi modern itu ada usaha yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, nah yogurt itu bisa menjadi bioteknologi konvensional kalau dilakukan secara sederhana dengan menggunakan alat sederhana. Tapi kalau sudah dilakukan melalui skala industri yang dalam satu hari itu bisa menghasilkan ribuan liter yogurt, nah maka itu sudah bisa dikatakan sebagai bioteknologi modern karena pasti menggunakan alat-alat yang canggih dalam skala industri. Nah, kemudian di bioteknologi modern selain menggunakan alat-alat yang canggih, dia juga pasti menggunakan rekayasa genetika atau memanipulasi gen. Contohnya itu pada pembuatan insulin atau pembuatan antibodi. Nah, insulin dan antibodi itu biasanya dihasilkan makhluk hidup tingkat tinggi.
Nah, tapi bisa insulin dan antibodi itu dihasilkan oleh bakteri. Nah, tentu saja ada rekayasa yang harus dilakukan. Nah, itu akan kita pelajari di subbab berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Nah, kenapa dalam bioteknologi itu selalu menggunakan mikroorganisme? Alasannya yang pertama adalah karena mikroorganisme itu mudah berkembang biak atau cepat berkembang biak. Yang kedua, dia dapat diklon, ya, diperbanyak sehingga mudah dikembangbiakkan. Kemudian dapat diubah sifatnya sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat adalah dapat menghasilkan produk yang bermanfaat atau berguna bagi kita, yaitu manusia. Aplikasi bioteknologi konvensional itu bisa berbagai bidang. Nah, yang pertama bidang produk makanan atau minuman. Nah, yang pertama ini adalah tempe. Nah, bahannya adalah kedelai. Mikroorganisme yang membantu adalah Rhizopus oryzae. Kemudian yang kedua, produknya adalah kecap. Bahannya adalah kedelai hitam, mikroorganismenya yang membantu adalah Aspergillus wenti. Kemudian yang ketiga, produknya adalah tauco, bahannya adalah kedelai, mikroorganisme yang membantu adalah Aspergillus oryzae. Kemudian yang keempat, produknya adalah keju, bahannya adalah susu, mikroorganisme yang membantu adalah Lactobacillus casei. Yang kelima, ya, produknya adalah yogurt atau susu asam, bahannya adalah susu, kemudian mikroorganisme yang membantu adalah Lactobacillus bulgaricus. Yang keenam, produknya adalah oncom, bahannya adalah ampas tahu, mikroorganisme yang membantu adalah Neurospora crassa. Kemudian produk yang selanjutnya adalah tape, bisa tape singkong, bisa tape ketan, kemudian berbagai jenis roti. Contoh yang di sini adalah donat dan odading, ya. Bahannya bisa singkong, bisa ketan atau tepung untuk membuat roti. Ya, mikroorganisme yang membantu adalah Saccharomyces cerevisiae. Biasanya orang lebih sering menyebutnya sebagai ragi, atau ada juga yang nama dagangnya adalah vermipan. Kemudian ini adalah nata de coco, ya, bahannya adalah air kelapa. Mikroorganisme yang membantu adalah Acetobacter psilynum. Kemudian di bidang pertanian, ya, ini ada disebut dengan hidroponik, yaitu merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Nah, biasanya menggunakan air yang diberi nutrisi tertentu. Kemudian ini ada jenis brokoli dan kembang kol, ya. Ini adalah jenis tanaman mastek atau sawi-sawian yang diseleksi oleh manusia. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, ya, hanya tinggal memilih atau menyeleksinya saja. Kemudian ini adalah Bacillus thuringiensis, ini juga sudah ada di alam, jadi manusia hanya tinggal mengidentifikasi. Nah, Bacillus thuringiensis itu dijadikan pestisida biologi, ya. Kalau yang secara belum direkayasa genetika, biasanya cairan yang berisi Bacillus thuringiensis disemprotkan pada tanaman, ya, kemudian dia akan menempel di daun. Kalau ada serangga ataupun ada burung yang memakan daun tersebut, maka dia akan mati. Nah, kenapa? Karena si Bacillus thuringiensis yang tadi menempel pada daun itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan, ya, daerah usus, dan kemudian dia akan merusak bagian ususnya sehingga makhluk hidup tersebut akan mati. Kemudian pada bidang peternakan, ya, itu ada domba ankon, ya, yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok, ya, sebagai hasil mutasi alami. Kemudian ini adalah sapi jersey, merupakan hasil seleksi manusia untuk menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak.
Kemudian bidang kesehatan dan pengobatan atau bidang kedokteran. Ya, ini kita tahu bahwa sudah ada berbagai jenis antibiotik. Kita tahu bahwa dengan mengkonsumsi antibiotik akan lebih mudah menyembuhkan seseorang jika terkena penyakit. Nah, antibiotik ini bisa dihasilkan dari berbagai jenis jamur atau berbagai jenis bakteri. Contohnya Penicillium dan juga Streptomyces. Kemudian ada berbagai jenis vaksin. Ya, vaksin ini merupakan mikroorganisme penyebab penyakit yang dilemahkan, ya, sehingga kalau disuntikan atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Contohnya karena sekarang lagi dalam masa pandemi COVID-19, nah kita disarankan untuk vaksin COVID-19 supaya kita kebal terhadap penyakit COVID-19. Kemudian ini adalah suplemen, ya, berupa protein sel tunggal. Nah, kenapa harus meminum suplemen protein sel tunggal? Biasanya untuk orang-orang yang memang kurang mengkonsumsi protein. Nah, bisa dihasilkan dari berbagai jenis makhluk hidup, ya. Contohnya bisa chlorella, spirulina, candida albicans, pseudomonas, methylopilus, fusarium, dan juga saccharomyces. Oke ya, materi kita sampai di sini. Sekali lagi, kalau kalian belum paham silahkan kalian bertanya, boleh melalui chat yang ada di WA Japri maupun yang ada di WA Group, ataupun kalian boleh tanya melalui chat yang ada di e-learning. Ya, Ibu selalu mengingatkan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Lindungi diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.